dunia ini tidak ada yang pasti selain ketidakpastian itu sendiri. Hai, nama saya Yuda dari PT Sinergi Gula Nusantara. Tantangan ekonomi global yang semakin penuh ketidakpastian karena tidak akan ada sesuatu yang stabil. Namun, hal ini menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi untuk bisa bertahan dan berkembang bila selalu menjalankan strategi yang inovatif dan kreatif. Maka dari itu, diperlukan leader yang mampu adaptif, dan berikut 10 kompetensi yang diperlukan seorang leader untuk mampu mengelola situasi tersebut dengan baik. Kompetensi yang pertama, leading change. Keberhasilan seorang change leaders adalah bukan berasal dari kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar dia dapat mempengaruhi dan membangun interaksi efektif positif dan membentuk citra diri sebagai teladan. Maka leader harus berintegritas, berpikir solusi, menginspirasi, kompeten, dan mempunyai mindset yang terbuka. Kompetensi yang kedua, driving innovation. Mendorong kreativitas yang kita dan orang lain miliki dan berusaha mewujudkan inovasi-inovasi baru. Singkatnya, tanpa hal tersebut, kita akan selalu terjebak dalam metode lama yang tidak menghasilkan inovasi apapun. Tentunya para pebisnis dan pengusaha akan selalu berusaha untuk mencari cara-cara baru dalam meningkatkan bisnis mereka. Mereka harus menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menyaingi para pesaingnya dengan baik. Kompetensi yang ketiga, developing organizational capabilities. Kapabilitas dapat dirasakan bila pegawai dan pelanggan perusahaan yang bersangkutan merasakan adanya kemampuan menyelenggarakan usahanya dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Dan kapabilitas itu berupa seperangkat kapasitas yang saling terkait yang dimiliki organisasi tersebut, sehingga ampuh dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi keempat, digital leadership. Saat berbicara tentang digital leadership, mungkin tidak yang langsung terbayang pada sosok para pemimpin CEO perusahaan teknologi atau kefasihan para CEO akan teknologi yang tidak perlu diragukan lagi. Digital leadership bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi seperti email dan software operasional untuk menjalankan operasional perusahaan. Lebih penting dari itu, digital leadership mampu memanfaatkan data untuk menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Kompetensi yang kelima, strategic orientation. Kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik dan lengkap, komprehensif, untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Strategi yang luas, menyeluruh, yang dilengkapi dengan rincian konten strategi dan implementasi strategi berdasarkan pada riset pemasaran, penilaian, perencanaan produksi, promosi, dan perencanaan penjualan serta distribusi. Kompetensi yang keenam, driving execution. Leader harus mempunyai keyakinan mengambil keputusan secara efektif dan memastikan keputusan tersebut berjalan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk
mencapai sasaran yang diinginkan. Kompetensi yang ketujuh, building strategic partnership. Strategic partnership merupakan hubungan antara dua company yang biasanya ditandai dengan adanya satu atau lebih kontrak bisnis. Strategic partnership ini biasanya terjadi ketika masing-masing company memiliki satu atau lebih bisnis aset atau kemampuan untuk membantu meningkatkan sebuah bisnis. Hal yang perlu dipersiapkan dalam membentuk strategic partnership adalah kemampuan negosiasi dengan calon mitra dan investor yang mempertimbangkan semua perspektif untuk mendapatkan keuntungan yang optimal setelah melakukan kemitraan. Kompetensi selanjutnya, managing diversity. Kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Bagaimana leader mengelola para karyawan agar merasa bahwa perusahaan adalah bagian dari hidupnya, sehingga karyawan tersebut mencurahkan segala kemampuan dan keterampilan untuk perusahaan. Selain itu, diversity pada akhirnya akan membuat moral kerja lebih baik karena semua karyawan peka terhadap kebutuhan akan perbedaan nilai, meningkatkan percaya diri, dan meningkatkan kerjasama antar individu dalam organisasi. Kompetensi selanjutnya, global business savvy. Global business savvy memungkinkan para leader untuk mengenali peluang pasar dunia. Mereka mencari pasar baru untuk barang dan jasa atau memperoleh akses yang lebih efisien bagi keberadaan pasar perusahaan. Pemimpin global harus mengerti kondisi-kondisi persaingan. Leader harus mengetahui sumber dan lokasi yang memberikan keunggulan komparatif, kondisi spesifik negara, stabilitas ekonomi, serta politik suatu negara. Kompetensi selanjutnya, customer focus. Dengan menerapkan customer point atau customer focus, nantinya sebuah perusahaan atau produsen akan lebih mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen. Nantinya kebutuhan tersebutlah yang akan menjadi poin dan perhatian untuk meningkatkan kebijakan perusahaan selanjutnya dikembangkan dengan maksimal. Penerapan customer focus sendiri memiliki tujuan penting yang mengharuskan sebuah perusahaan atau produsen memberi pelayanan yang maksimal terhadap kepuasan pelanggan. Demikian 10 kompetensi yang harus dimiliki para leader. Semoga bermanfaat bagi kita semua.